buddies, welcome back to another episode of Buddy Talk with me, Paul Palelli. As we know, the advent of information and communication technology has undeniably revolutionized many aspects in our lives, providing us with convenience. Now, there does exist a flip side to this technological advancement, though, in the form of cyber attacks. And these cyber attacks are not limited to just us individuals, but they can also pose a threat to national security. And with a staggering 215.63 million internet users all across our nation, our digital landscape has become a vital asset that demands vigilant safeguarding and protection. And this is where the National Cyber and Encryption Agency, or BSSN, comes in. But how exactly does BSSN uphold our national digital sovereignty and protection? Well, join me for the next hour as we have a conversation with the head of BSSN, Lieutenant General Hinsa Siburian, to delve a little bit deeper into this very relevant topic. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat? Waduh, terima kasih Mas. Selamat datang di BSSN Sawangan. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini juga. Kita ngobrol dulu sebelum, karena ini Jumat pagi dan ternyata setiap Selasa dan Jumat ini di BSSN diawali justru dengan kegiatan olahraga ya Pak? Iya, jadi kita harus selalu menjaga dan memelihara kondisi fisik anggota semuanya. Baik. Karena ini kan lebih siber itu mereka lebih banyak di ruangan, jadi olahraganya harus kita tetap pelihara. Baik, dan selama saya tinggal di Depok, saya di sini tinggalnya hampir 5 tahun, saya nggak nyangka ada gedung semewah ini. Dan di depannya ada patung Dr. Rubiano Kertopati. Mungkin boleh mulai dengan jelaskan dulu apa sih signifikan ada patung beliau di depan gedungnya sendiri, Pak? Jadi memang Dr. Rubiano Kertopati ini adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Beliau adalah Bapak Persandian Nasional. Jadi beliau adalah memang dokter murni. Dokter. Begitu lulus kedokteran, beliau ditempatkan sama kolonel Belanda di Papua. Ketika Papua, tentu kita tahu setelah itu kan tahun 41-an, Jepang menginvasi ke Indonesia. Mereka bersama KNIL, karena memang pemerintahan KNIL Belanda waktu itu di Australia. Jadi dia bergaul dan bersama-sama dengan tentara-tentara Belanda. Disitulah mungkin juga beliau mendapatkan pengetahuan masalah kriptografi. Jadi beliau memang ahli kriptografi. Pak, kita sebelum mulai ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kayaknya mereka udah siap untuk olahraga, jadi kita join aja supaya... Iya, oke, mari. Hai buddies, oke kita sudah olahraga dan sudah ganti baju juga, yang pasti ngopi-ngopi sedikit, dan sekarang saya sudah di dalam kantornya Kepala BSSN dengan Pak Hinsa sendiri. Pak, kita mulai obrolannya mungkin dengan penjelasan buat para buddies kita, apa sih pengertian ruang siber? Ruang siber merupakan spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet. Jadi kalau tidak ada internetnya memang tidak akan terbentuk ruang siber. Siber itu sama sebenarnya di dunia nyata itu ada peluang untuk kesejahteraan atau kehidupan kita, mempermudah kehidupan kita, tapi juga di situ ada ancaman. Nah, tugas pokok atau fungsi BSSN adalah menghadapi ancaman tersebut. Di mana ancaman di ruang siber itu tidak dikategorikan sebagai ancaman militer atau non-militer, tapi dia hibrid. Artinya di situ dia dalam ancamannya bisa ancaman terhadap, bisa dikontrol informasi. Jadi kalau dikuasai kontrol informasi, kemudian juga bisa di situ terjadi spionase, ya, dan juga sabotase.
itulah ancaman di ruang siber, dan sifat serangannya itu ada dua sifatnya, bersifat teknis, technical ya bisa masyarakat sudah sering kita dengar istilah dengan malware dan sebagainya, itulah yang menyerang dalam serangan yang bersifat teknis ini. Yang diserang adalah sistemnya. Kemudian ancaman yang bersifat sosial. Nah kalau kita mikir cyber attack gitu, biasanya kan kita gampang mikirnya langsung kalau nggak ke hardware, ke malware gitu. Tapi yang menarik buat saya yaitu yang ketiga yang Bapak tadi bahas, yaitu sosial. Karena banyak sekali kita tidak memikir ke situ. Boleh dikasih contoh nggak misalnya ancaman dari sisi sosial itu seperti apa? Jadi yang tadi saya katakan bahwa ruang siber itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan ketiganya itu disebut dengan persona, itu manusia, dan cyber persona. Cyber persona ini adalah identitas atau perpanjangan dari lapisan kedua tadi yang ada sama manusia. Misalnya bisa nomor IP, ya kan. Kemudian juga di situ di lapisan kedua ini uniknya juga bisa orang menggunakan data-data atau identitas palsu. Itu yang makanya sering terjadi kasus-kasus kriminal, penipuan terutama. Sektor mana yang paling sering menjadi sasaran untuk serangan siber kalau di Indonesia sendiri? Sektor yang paling sering diserang adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu kan ada ISP, ada provider seluler, kemudian sektor berikutnya adalah sektor administrasi pemerintahan. Kemudian sektor keuangan. Dan pada rapat dengan Komisi 1 DPR Agustus lalu, BSSN meminta agar diberikan kewenangan untuk dapat menindak tindak pidana di sektor teknologi informasi dan transaksi elektronik lewat revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, apa dasar permintaan tersebut, Pak? Jadi Mas Paul, BSSN ini dibentuk dulu adalah gabungan dari 3 lembaga. Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Keminfo, dan IDSIR di Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. 3 lembaga ini yang menjadi BSSN. Artinya tugas dan fungsi yang dari masing-masing lembaga ini sesuai dengan Perpres juga. Itu menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh BSSN. Khusus untuk masalah Direktorat Keamanan Informasi yang di Keminfo, dulu mereka sudah punya tugas ini untuk penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang TIK. Itu sudah bagian tugas yang ada di Direktorat Keamanan Informasi. Dan itu utuh, artinya menjadi tugasnya BSSN. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru, cuma kita untuk melaksanakan tugas ini tentu ada dulu undang-undang yang di atasnya yang mengatur, tentunya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang itu dasarnya adalah tentu juga dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketika itu kan BSSN belum ada, jadi tidak tersebut di situ bunyi untuk melaksanakan itu BSSN. Jadi sekarang dengan adanya revisi ini kita berharap, makanya kita sampaikan, supaya kami bisa melaksanakan tusi kami, khususnya tugas untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang TIK ini, ya itu disesuaikan saja. Ya, disebutkanlah di situ BSSN, karena sudah ada BSSN. Atau dalam hal ini tentunya kalau itu sudah disesuaikan, kita akan bisa lebih leluasa dalam arti lebih bisa mendalam ke sistem elektronik yang terjadi, misalnya insiden atau kejadian, lebih bisa leluasa. Jadi dasarnya itu saja. Jadi bukan hal yang baru, hanya supaya undang-undang yang di atasnya itu yang sekarang sedang direvisi, cantumkanlah itu. Gitu. Jadi tugas untuk penyidikan dan penindakannya memang sudah ada. Cuma selama ini karena undang-undangnya belum ada, karena masih menggunakan yang lama, saya rasa itulah dasarnya dari kami melihat
pentingnya diadakan revisi terhadap undang-undang tersebut. Dan mungkin masih ada faktor juga di mana ada peringatan dari BSSN misalnya, tapi ada ketidaklanjutannya setelah itu. Betul. Ya. Jadi itu Mas, di kita ini kan kadang-kadang ya itu jadi masalah kalau dasar hukumnya tidak kuat ya. Benar. Saya kalau di studio biasanya ada co-host, Pak. Kalau di sini kan saya nggak ajak karena dia sebenarnya dalam bentuk yang 4 kaki, bukan kayak saya. Dia adalah hewan, Pak. Nih, bahkan dia, canggih sekali Pak, di depan komputer seharian, suka ngutak-ngatik. Ininya passwordnya juga banyak sekali Pak, bahkan saking banyaknya suka lupa. Jadi suka harus tanya saya menjadi password manager. Bapak sendiri punya hewan nggak? Peliharaan di rumah? Oh, di rumah ada sih peliharaan, biasa saya ajak jalan-jalan kalau pagi dan sore. Oke, di rumah aja ya, nggak pernah diajak ke kantor? Enggak. Nah, kita mau bahas-bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini karena banyak hal menarik. Tapi sebelumnya kita harus break dulu. We're going to take a short break here. But we're going to be back with more with the head of BSSN when we return here on Buddy Talk. Stay tuned. Hi Buddy, still back with us here on Buddy Talk. And as you can see, sekarang sudah ada surprise yang sudah disediakan buat Pak Hinsa, Pak. Ini adalah ikan arsik. Jadi untuk mengingatkan Bapak sama masa-masanya. Saya jadi teringat kampung ini. Benar. Jadi sambil saya sediakan, mungkin Bapak boleh cerita apa sih maknanya sajian ikan arsik ini? Jadi ini merupakan suatu sajian dalam konteks filosofi atau wawasan sosial kultural orang Batak, budaya Batak ya. Ini tidak terlepas dari yang disebut dengan dalihan natul. Jadi kalau orang Batak itu mempunyai wawasan sosial kultural atau budaya Batak itu tidak terlepas dari yang disebut apa itu dalihan natulu. 3 tungku sebenarnya. Okay. 3 tungku ini, pertama adalah mereka harus somba, yaitu sembah ya, hormat kepada pihak keluarga istri. Oh gitu. Jadi mungkin kalau Mas sering lihat juga ini biasanya laki-laki Batak itu takut sama istrinya. Oh itu oke. Bukan takut, artinya sangat hormat ya. Respect. Respect itu. Itu pertama. Respect sama istri saya. Jadi pihak laki-laki itu kita anggap sebagai, katakanlah kalau di militer ataupun di pemerintahan mungkin atasan lah, atasan kita. Jadi kita memang harus hormat lah sama atasan ya. Okay. Kemudian juga Elek Marboro ini sikap mengayomi terhadap pihak kalau kita punya putri ya, perempuan itu kita harus ngemong, kalau orang Jawa bilang ngemong itu ya kita memperhatikannya, dan katakanlah juga kita harus bisa melindungi dan juga bisa mengarahkan dengan baik, menyayangi gitulah. Elek itu kira-kira. Jadi, dan ketiga adalah tentu kita juga kan satu marga itu atau sepadan ya, atau setara itu yang disebut dengan mardongat tubuh atau satu marga. Jadi kita juga harus pengertian di situ, manat itu ya hati-hati, ya akurlah dengan sesama marga kita ya, kira-kira begitu. Jadi ada 3 tungku ini yang menjadi filosofis kekerabatan ataupun dalam hubungan kekerabatan orang Batak. Nah, kaitannya dengan ikan ini, biasanya kalau memberikan makanan dalam adat resmi pun, ini adalah ikan jatahnya pihak dari
buruh atau pihak dari putri kita perempuan diberikan. Nah, kalau kepada pihak hula-hula yang tadi, pihak dari istri kita, pihak keluarga besar istri kita, kita berikan biasanya daging. Tapi kalau kepada misalnya saya punya putri, ini suatu saat dia nikah, dia menjadi buruh saya, maka ketika ada acara adat ataupun makanan yang wajar atau yang wajib saya bawa itu adalah ikan bukan daging. Jadi ada artinya itu. Jadi jangan sampai ini terbalik. Gitu. Nanti dikasihnya daging. Itu. Jadi ini kan arsik ini ikan yang diolah ya tentunya untuk diberikan kepada pihak perempuan. Biasa di adat Batak seperti itu. Nanti ada acara menyerahkan memberikan ikan kepada pihak putri kita. Kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan. Kita cicipin dulu. Saya juga belum pernah nyoba nih, Pak. Enak sekali. Mirip apa ya? Unik sih. Saya belum pernah ngerasain bumbu seperti ini. Nah, ini ada daun ubi tumbuh, benar nggak? Ya. Ini biasanya disajikan bareng juga. Itu kalau dulu ini Mas, saya waktu kecil ini kerjaan ini kan ubi dari daun ubi ya, ubi kayu ya. Daunnya yang relatif masih muda itu diambil, kemudian kita bawa ke lesung. Dulu itu untuk numbuknya di lesung itu. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak secara teknis alat-alat untuk mengolah ya. Manual kan. Kalau dulu itu masih di batu yang besar dikasih lubang, di situ ditumbuk gitu. Wow. Sampai berbentuk seperti ini. Biasanya memang ada santan. Dia lebih lunak lebih lembut ya. Ini mengingatkan kita masa-masa dulu ya. Ingat makannya atau ingat tumbuhnya? Mengambilnya dari pohonnya, ya toh, kemudian bawa ke lesung, dia ditumbuk di situ, Bener. baru nanti dimasak. Makanan yang khas Batak yang lain ada nggak favorit Bapak banget? Ya di samping sayur seperti ini ya, termasuk ikan tadi, ya. Kemudian tadi kalau kue ya, yaitu lapet itu. Oh iya, betul. Benar, ntar saya harus coba. Kita balik lagi ngobrolin mengenai dunia siber nih ya Pak. Saya sih selalu penasaran seberapa canggih sih, soalnya Indonesia ini masih relatif baru ya di dunia siber ini, dan bagaimana lah kecanggihan teknologi siber Indonesia dibanding kita ambil Asia Tenggara aja deh. Antara Asia Tenggara, Indonesia relatifnya di mana saat ini? Jadi bicara masalah keamanan siber sebenarnya saya katakan tadi tidak terlepas dari 3 hal ya. Tidak bisa dipisahkan, sumber daya manusianya, tata kelolanya, dan teknologinya. Ini Masnya bicara masalah teknologi. Teknologi ini memang kita harus jujur, ya ini masih dikuasai oleh negara-negara yang lebih maju, ya. Negara-negara yang mempunyai riset, ya. Program riset yang kuat, ya. Karena memang teknologi ini kan berkembang cepat ini, terus berkembang. Cuma masalahnya perkembangannya dia juga diimbangi dengan atau paralel dengan perkembangan ancamannya juga. Benar. Ya, atau kerawanan yang ditimbulkannya. Jadi secara umum saya katakan ini kita berharap ke depan kemandirian teknologi di bidang keamanan siber, kemandirian kita di bidang teknologi digital ini, ya kita tahulah secara umum kita masih dalam proses perkembangan ya. Mudah-mudahan dengan dibentuknya BRIN, kemudian juga perguruan-perguruan tinggi kita, makin banyak mereka melakukan kegiatan-kegiatan riset di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang teknologi keamanan siber. Okay. Jadi, dan masing-masing negara juga tentunya
tidak semuanya mereka buka ya. Tidak, jadi agak sulit juga kita melihat negara mana yang paling kuat, tapi relatif itu di mana riset kuat, di mana perguruan tingginya banyak menggunakan atau melakukan riset-riset dan terhubung dengan industri, itulah yang kuat ya. Kalau boleh Bapak jelaskan sedikit mengenai, tadi kita sempat dengar huruf-huruf CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Nah dari itu negara mana yang menjadi acuan buat pembentukan CSIRT ini? Ini hampir semua negara sebenarnya menggunakan ini standar internasionalnya. Artinya begini Mas, kalau untuk mengamankan darat, laut dan udara ini, kita sudah memiliki TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Mereka mempunyai sub-subnya ke bawah, ada Kodam dan sebagainya. Mereka bertugas mengamankan ya darat, laut dan udara. Nah, untuk mengamankan ruang siber ini tentunya kita harus punya pasukan yang disebut dengan Computer Security Incident Response Team. Ini kita bangun bersama-sama tentunya dengan lembaga kementerian yang memiliki sistem elektronik untuk mengamankan sistem mereka. Nah, tugasnya atau fungsinya adalah untuk memberikan layanan reaktif terhadap kementerian di mana CSIRT ini dibangun. Dia mengkoordinasikan insiden, memberi peringatan, kemudian melaksanakan triasi insiden dan melakukan resolusi insiden. Artinya kalau ada insiden, dialah yang paling pertama untuk mengatasi. Nah, jika misalnya dia belum mampu, dia akan terkonek dengan sektor. Nah, sektor ini sedang kita bangun dan juga terhubung dengan NATSISER. NATSISER National Security Incident Response Team. Jadi ada 3 tingkatan ini. Jadi kalau saya ibaratkan ini lapis ketiga yang CSIRT ini, yang tentu mereka yang paling duluan mengatasi sebuah permasalahan atau insiden yang terjadi di sistemnya masing-masing. Nah, dan dia juga memberikan layanan proaktif, yaitu mempublikasikan informasi kerawanan. Sekarang ini kecenderungan ancaman atau kerawanan ini harus mereka berikan kepada anggota atau yang bertugas terutama di bidang cyber security di lembaga tersebut. Ya, jadi dia memberi layanan proaktif itu, memberikan sosialisasi, ya. Tapi juga dia memberikan layanan yang disebut dengan peningkatan kualitas keamanan. Dia memberikan bimbingan teknis, memberikan workshop, cyber drill test, supaya di kementerian atau lembaga di mana CSIRT ini berada, semua berfungsi. Okay, we'll be back with more. Tapi dengar-dengar di sini ada yang namanya Rumah Inspirasi. We're gonna find out what that's all about when we return. Stay tuned with us here on Buddy Talk. We'll be right back. And still here, buddies, with the head of BSSN. Nah, ngomong-ngomong inspirasi, kayaknya banyak rakyat Indonesia sedang terinspirasi dengan IKN. IKN ini sudah progresnya udah cukup bagus. Bapak terakhir ke IKN kapan? Awal bulan Agustus kemarin kita melaksanakan MOU dengan kepala IKN di sana. Gimana menurut Bapak progresnya? Wah, Tepat ya? bagus lah. Iya. Ya. Kita berharap dan kita lihat on the track lah. Ya. Benar. Iya. Nah, kalau untuk Bapak dan BSSN sendiri, gimana merancang pertahanan cerdas 5.0 IKN atau Ibu Kota Nusantara ini? Jadi memang sebagaimana kita ketahui bersama, nanti IKN ini kan menjadi sebuah smart city ya. Benar. Tentu padat dengan teknologi. Jadi tentu BSSN mempunyai tugas untuk mengamankannya. Nah, kita dalam membangun sebuah keamanan di bidang cyber itu tidak terlepas dari 3 hal pokok.
sumber daya manusianya, people, kemudian prosesnya, tata kelola dan sebagainya, dan tentu teknologinya. Nah, kita sudah melaksanakan MOU, jadi sehingga diharapkan nanti ketika dalam proses perencanaan dan pembangunan digital atau smart city IKN ini, BSN sudah dilibatkan. Kita sudah ikut karena kita ingin dibangun sistemnya by design, artinya keamanannya juga sudah direncanakan ya. Jadi dengan demikian kita harapkan sejak dari proses perencanaan dan pembangunan kita sudah terlibat. Jadi kita tidak terlibat, kita harapkan kita terlibat dari awal. Itu salah satu strateginya. Kemudian tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang untuk nanti mengawaki keamanan di sana, keamanan sibernya. Kita mempunyai pusat pelatihan siber yang ada di Sentul, punya BSSN, itu kurikulumnya sudah kita perbaiki. Kita sesuaikan dengan kurikulum khusus masalah smart city. Jadi kita sudah mempunyai itu, kemudian dengan kita menyiapkan sumber daya manusia ini, kita harapkan nanti personil ataupun ASN yang mengawaki, yang bekerja di sana juga akan kita sosialisasikan sehingga dari segi sumber daya manusianya siap, kemudian tata kelolanya kita buat, aturan-aturan, standar-standar, prosedur-prosedur itu sudah ada, inti juga kita sampaikan ke mereka. Tentu teknologinya kita melihat tentu BSSN dari teknologi keamanannya yang harus kita bangun, yang nantinya itu adalah dalam yang diawaki oleh tim yang ada di Computer Security Incident Response Team atau CISAT-nya di sana. Itu kemudian juga sebagai ibu kota tentu di situ kan dokumen-dokumen strategis, dokumen-dokumen pemerintah ini kan ada di sana. Itu juga harus kita amankan dokumen. Dalam arti kalau dulu kan dokumen itu masih bersifat ya katakanlah di atas kertas fisik, dan fisik. Ya. Sekarang kan dokumen-dokumen ini sudah bersifat digital, ini tentu harus kita amankan dengan membangun pusat rekam cadang. Nah, itu yang seperti itulah yang harus dibuat rekam cadangnya dan disimpan diamankan. Baik. Sepertinya kita sudah sampai, Pak, tapi kita duduk di luarnya aja. Iya. Silakan, Pak, karena di sini ada danau. Danau ini indah banget, Pak. Iya, betul. Ini dulu kita bangun di 2021. Dulu ini adalah kayak hutan ya. Tapi memang ini secara alamiah ini penampungan air dan air ada, cuma waktu itu tidak tertata dengan baik. Kita coba tata sehingga jadilah seperti ini, danau kecil ya, danau meninjau lah ini, kecil-kecil, cucunya. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, tadi udah olahraga, saya kebetulan belum sarapan, jadi kita sudah sediakan beberapa jajanan pasar kalau saya sebutnya sih, benar nggak sih? Kayak jajanan Indonesia yang tradisional, dengan teh juga. Bapak ada favorit nggak? Favorit secara umum sih hampir semua makanan-makanan tradisional itu bagi saya ya sangat biasa. Kenapa? Saya ini kan tentara. Biasanya tentara ya apapun bisa dimakan. Tapi yang favorit kalau di kampung di daerah saya Tapanuli itu biasanya itu disebut lapet ya. Lapet itu adalah kue yang dulu itu prosesnya sangat sulit ya. Kenapa sulit? Itu adalah dari berasnya direndam sekitar 2-3 hari. Kemudian ditumbuk, dilesung menjadi tepung, ditumbuk pakai ini loh, secara fisik. Kemudian diayat, jadilah dia tepung. Dari tepung inilah dijadikan lapet, ditambah dengan gula merah di dalamnya dengan kelapa muda. Itu dibungkus, itulah yang dibungkus daun. Dibungkus daun pisang. Itulah yang terkenal kalau di Tapanuli itu ya. Lapet atau kadang-kadang disebut juga ombus-ombus. Ombus-ombus. Ombus-ombus itu sebenarnya ombus itu tiup.
tiup-tiup karena dulu kan jualnya dalam keadaan panas, jadi makannya masih panas sambil tiup. Karena nggak sabar untuk makan itu ya. Silakan Pak, kalau saya paling suka emang gemblong, jadi tim saya sih kayaknya udah tahu. Saya Sambil ini kita Mas ya, ngeteh-ngeteh. ini kan dari Solo ini ya. Oke. Kalau kebetulan saya juga sering ke Solo, jadi biasa makan. Gimana Pak? Ini kan ketan, ya. Ketan. Dari ketan. Sebenarnya paling enak ya kalau duduk-duduk sebelah danau bisa nyemil-nyemil sambil ngobrol-ngobrol. Nah tadi Bapak kan sempat sebut bahwa Bapak besar di Satuan Kopassus TNI Angkatan Darat. Nah, apa aja adaptasi yang harus Bapak lakukan dari seorang tentara angkatan dari Angkatan Darat menjadi penjaga keamanan dan ruang siber atau ranah siber? Dari pengalaman saya di tentara, saya 17 tahun di Kopassus, kemudian lebih banyak di Irian itu hampir 10 tahun. Secara umum saya di satuan-satuan tempur sih, jadi di Kostrad juga saya pernah. Jadi memang kalau saya lihat filosofinya ya, keamanan di ruang siber itu hampir samalah sebenarnya di dunia nyata. Ya, kita mengantisipasi, kita akan bagaimana menghadapi jika terjadi serangan di ruang siber. Cuma bedanya kan ini teknis ya, teknis banget. Nah, tapi dengan manajerial pengalaman sebagai memimpin satuan di TNI, saya kira di sini juga tidak terlalu sulit bagi saya untuk dari sisi manajerial dan leadershipnya, karena rata-rata yang ASN yang ada di BSSN ini adalah lulusan dari Politeknik Siber yang dulu sekolah tinggi sandi negara, yang mereka memang ahli dan jago lah di bidang kripto atau di bidang siber ini. Mereka pintar-pintar ya, anak-anak ini pintar-pintar karena dia memang pilihan dari seluruh Indonesia ya. Mereka adalah mengikuti sekolah kedinasan selama 4 tahun ya, asrama. Jadi bagi saya mereka ini menjadi kekuatan utama yang tentunya tinggal bagaimana memanage, jadi manajerial dan leadership bagi saya untuk mereka juga berdisiplin baik karena memang dididik 4 tahun ya. Jadi tidak terlalu ada kesulitan, dan filosofinya ini kan kita biasa menghadapi ancaman di dunia nyata, sekarang kita menghadapi ancaman di dunia siber, di dunia maya, kira-kira begitu sebenarnya. Lebih sulit yang mana Pak? Kalau lebih sulit sebenarnya secara teknis di siber, tapi resiko yang nyata secara fisik tentu di dunia waktu masih tugas ya, tugas di tim-tim, tugas di Papua itu kan kita harus menghadapi ancaman yang secara fisik. Secara langsung dihadapin ya. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak sih pengalaman maupun pelajaran yang selama bertugas di Kopassus yang sekarang membantu Bapak di role-nya sebagai kepala BSSN menjalani tugasnya sehari-hari? Jadi saya katakan tadi kan manajerial dan leadership. Benar. Ya. Saya menggunakan filosofinya adalah filosofi orang Jawa ya, teposeliro. Apa itu? Teposeliro itu artinya kita harus bisa memahami, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak buah. Jadi kalau misalnya kita memberikan suatu perintah, kita juga berpikir ini anggota atau anak buah ini mampu atau kesulitan apa atau keterbatasan apa akan dia hadapi. Nah, disitulah harus selalu kita ketika memberikan perintah, kita harus yakinkan ini. Jadi sama seperti misalnya kita melaksanakan tugas pengamanan seperti G20 kemarin, kita harus yakinkan ini anggota kemampuannya memadai tidak. Jadi saya rasa dari sisi pengalaman saya waktu militer selalu begitu. Ini ketika saya kasih perintah kepada anggota, harus selalu saya berpikir ini apa, mampu enggak dia? Atau ada keterbatasan enggak? Ada risiko apa yang kira-kira? Sehingga kita juga di samping memberi perintah, kita juga memikirkan bagaimana backupnya.
Nah itu, jadi di ruang siber di memimpin BSSN ini juga hampir sama sebenarnya. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi saya masih lapar, jadi kita akan nyemil-nyemil dulu. We have more to come here on Buddy Talk when we return. Stay tuned. Oke Pak, silakan. Yeah. Mas, ini tempat kita kumpul-kumpul ini. Oke. Ini makanan, ruang inspirasi untuk ya bersantailah atau juga rapat-rapat juga kita gunakan ruangan ini. Mencari inspirasi Iya. ibaratnya. Kemudian ini dulu hutan, kita bikin danau lah Oke. sehingga ada suasana. Dan di belakang kita bisa lihat ya gedung utamanya juga. And we are back buddies with the head of BSSN. Lanjutnya mau ngobrol lagi, Bapak mendaftar ke Akademi Militer, tapi bahkan butuh 3 kali baru lulus. Benar nggak? Ya itu, saya bilang, saya kan SD sampai SMA itu di sana ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan sekarang, anak-anak ini belajar dengan mudah ya. Dengan mudah, bisa juga dengan menggunakan dari Google, dari smartphone. Sumbernya bisa, banyak. Sumbernya, listrik ada setiap hari. Jadi saya pikir kalau dulu mungkin ya, saya suasana seperti sekarang di sekolah, mungkin bisa pintar gitu. Lebih mudah, lebih mudah, Lebih lah ya, mudah. benar. Jadi memang makanya saya juga menyadari tidak mudah ketika itu saya harus mengikuti tes yang begitu ketat ya untuk Akademi TNI atau Akabri ketika itu. Jadi itulah pertama, jadi saya belajar dari kegagalan jadinya. Oke. Tahun ini gagal, saya evaluasi juga. Oh, saya kurang di mana? Oke. Kemudian tes lagi, gagal, kurang di mana? Karena latar belakang keluarga saya kan bukan TNI ya. Jadi ya ini sendirilah, belajar sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Ya. Otodidak. Nah, Bapak dari bukan hanya lulus akhirnya, tapi akhirnya juga menjadi peraih Adi Makayasa di tahun 86. Jadi ini ada ibaratnya sifat Bapak tuh ada kayak pantang tidak menyerah gitu. Itu dari mana? Dari keluarga. Ya itu yang saya bilang tadi, latar belakang bapak saya seorang guru, kemudian kita juga dengan keterbatasan yang ada sudah biasa kita pahit ya, sudah biasa dengan keterbatasan, dengan tantangan yang begitu berat, dan hampir semua pekerjaan-pekerjaan sudah pernah saya kerjakan, Mas. Apapun yang perlu dikerjakan. Mungkin orang belum pernah, saya pernah menarik beca. Narik beca. Narik beca di Medan itu untuk bisa, kan sambil tes kita, kan harus makan juga ya. Ya, kita narik beca. Pernah juga connect di bangunan, ada bangunan rumah, jadi kita melamar ke situ, gajinya saya ingat waktu itu, Rp75. Sekali makan Rp25. Jadi hanya untuk bisa bertahan hidup, bertahan, maka apapun kita kerjakan gitu. Oke, berarti jadi udah terbiasa lah dengan keterbatasan dan tantangan. Setelah uang makan berarti sisanya Rp50 aja ya buat dibawa pulang ya. Nggak ada dibawa, karena makan itu kan Rp25 sekali makan, 3 kali makan. 3 kali makan. Udah pas-pasan. Ini ya, untuk survive aja. Masih ingat gaji zaman itu pertama berapa? Aduh, waktu itu sekitar 70.000 lah ya. Saya belum bisa waktu itu langsung. Dulu kan kalau masih muda itu maunya beli jeans gitu. belum mampu. Belum nyampe. Iya. Masih ingat ya diapain gaji pertama? Gaji pertamanya dikirim pulang. Jadi gini dulu, saya ingat ketika kita diterima di Kopassus itu ada senior, waktu itu ada asopnya Kopassus. Waktu itu danjennya Pak Sintong, asisten operasinya Pak Kolonel Peter Sitompul. Jadi begitu kita datang pertama diterima kan, beliau sampaikan, kalian sebagai perwira, gaji pertamamu itu kau kirim sama orang tua. Itu beliau. Itu yang diajarkan. Ya kita laksanakan. Jadi gaji pertama itu berikan sama orang tuamu. Gitu. Walaupun sebenarnya orang tua kan pasti tidak minta lah, tidak memikirkan itu. Tapi saya selalu ingat itu dari beliau, dari Pak Kolonel Peter, terakhir beliau Jenderal Maijen juga, tapi waktu itu beliau masih kolonel. Kamu jangan sampai lupa orang tua. Gitu. Benar. Kita ngobrol sedikit mengenai Papua, Pak, karena Bapak di sana
10 tahun ya, benar? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan Papua sendiri dikenal sebagai daerah yang lumayan rawan dari segi keamanan ya Pak. Nah Bapak itu justru di sana disambut dengan hangat, dekat sama masyarakat di sana juga. Bahkan pernah mendamaikan peran antara suku Dani dan suku Moni di Timika. Itu apa rahasianya Pak? Kok Bapak bisa selancar itu? Saya melihat di Papua itu ada 3 hal sebenarnya pendekatan. Dan itu saya coba lakukan. Pertama adalah pendekatan budaya. Karena saya pikir waktu itu, kenapa sih Belanda bisa dengan tidak ada gejolak selama Belanda memimpin mereka? Karena memang Belanda kan selalu kirim dulu antropolognya kan, pendekatan budaya. Nah, saya coba pendekatan budaya ke mereka ketika acara-acara adat, acara-acara bakar batu, saya hadir dengan mereka bersama-sama mereka. Kemudian juga tentu pendekatan kesejahteraan ya. Pendekatan kesejahteraan itu di sana penuh keterbatasan. Jadi harus kolaborasi, sinergi. Misalnya TNI, waktu saya Pangdam kan dana terbatas. Tapi kan Pemda itu punya uang banyak itu. Ada dana otsus sama. Ini saya ajak bupatinya, Pak Bupati, saya punya pasukan ini. Ada kebutuhan masyarakat, misalnya apakah rumah atau air atau yang lain, boleh dong TMMD kan. Nah, gitu. Jadi pendekatan-pendekatan kesejahteraan, pendekatan budaya itu sangat masih efektif ya. Dan tentu memang harus tahulah sejarah, sejarah dan kita menghormati, ya, menghormati budaya mereka apapun kondisinya. Jadi itulah mas, saya jadi berteman, bergaul dengan mereka, dan saya kira kita menyelesaikan masuk Papua itu juga tetap harus melakukan pendekatan budaya. Ya, pendekatan budaya dan kesejahteraan itu harus tetap dilakukan. Waktu Bapak jadi Pamdam itu sempat ada perannya untuk mengamankan Presiden Jokowi waktu mengunjungi Nduga. Jadi gimana tuh Pak? Jadi kalau saya ini Bapak Presiden kita ini kan luar biasa bagi saya. Selama saya Pangdam itu beliau 5 kali berkunjung. Dan berkunjung ke daerah-daerah yang sulit. Beliau, saya rasa cerita juga tentang bagaimana perjalanannya ke Duga. Tiba-tiba kan ketika itu sebenarnya kunjungan beliau ke Duga itu tidak direncanakan dari awal. Itu beliau waktu itu programnya adalah ke Merauke, kemudian ke Wamena. Tapi setelah beliau di sana ada permintaan dari bupatinya. Kalau Bapak Presiden ke sini, wah luar biasa dia bilang. Terus dihubungilah, ada jalur sampai ke Pak Presiden. Nah, Pak Presiden kan dengan Papua ini menurut saya sangat dekat ya. Beliau sangat dengan hati benar-benar dengan masyarakat Papua itu. Jadi masyarakat Papuanya pun sangat senang sama beliau. Jadi coba ke sana. Jadi ke sana itu seyogiannya dari sisi pengamanan ya, kan harus ada advance dulu dong. Iya. Jadi waktu itu tidak sempat lagi dari Pas Pampres itu untuk mengirimkan advance pasukan ke situ. Udah terlalu mepet. Nah, jadi saya siapkan pasukan saya yang dari Kodam. Nah, dari Timika waktu itu saya kirim pakai pesawat. Jadi yang lucunya gini mas, ketika kita kan naik heli sampai. Pertama saya lihat, itu kan sudah tanggal 30 Desember, 30 atau 31 Desember. Jadi kota itu memang udah sepi. Nggak ada orang, karena biasanya kalau tahun baru mereka pulang ke Wamena, ke kampungnya asalnya. Kemudian pegawai-pegawainya juga sudah libur. Tapi saya ingat tuh waktu itu, saya dengan bupatinya. Bupatinya itu ada di tempat di situ, dia bilang, ini kita siap Pak menerima. Terus begitu Bapak Presiden sampai, naik heli kita kan, mobil udah siap, saya cek, ini supirnya siapa kan gitu. Saya cek, udah ada yang pakai pakaian safari nih. Kamu dari mana? Kami dari Kompi, detasemen kavaleri yang ada di Timika. Kamu udah siap ini jadi supir? Siap Pak. Ya udah, beliau bawa ini. Cuma kan menuju ke pasar tempat kunjungan ini, lambat sekali nih mobil. Di sebelah saya Panglima TNI. Ini kenapa ini lambat nih sebelah? Karena dalam keamanan PIV itu kan ada prosedur-prosedur tetap juga. Benar. Kecepatan juga jangan terlalu lambat, karena lambat kan bahaya juga. Benar, kan? Iya. Ternyata setelah sampai di tempat saya panggil dia, kenapa tadi lambat sekali mobilnya?
Saya gemetar Pak. Grogi. Waktu itu dan pas pampresnya itu Pak Andika. Oke. Setelah itu saya bilang sama Pak Andika, ini kan anggotamu tidak ada ini jadi super di sini. Tadi itu lambat itu anggota ini stres ini. Kan belum pernah tiba-tiba nyepirin presiden. Kan. Lu aja yang bawa nanti balik ke heli saya bilang. Jadi dia akhirnya Pak Andika yang bawa baliknya ke heli. Itulah kenangan di sana itu. Jadi memang Pak Jokowi itu saya mikir-mikir juga ini tidak ada takutnya beliau ini saya pikir ya. Benar. Setelah itu kan ada lagi acara naik motor di Habema itu. Iya. Itu juga. Itu kan Habema kan semua itu kan daerah-daerah rawan sebenarnya. Tapi kan kita bilang itu rawan Pak misalnya, ya itu kan tugasnya kalian mengamankan. Itu masalah. Bukan tugas saya ya tadi. Kita yang begini, tapi tentu dengan segala kemampuan, dengan segala inovasi kita kerahkanlah kemampuan untuk tenaga ataupun TNI, Polri kita bersinergi untuk mengamankan. Jadi yang paling riskan waktu itu menurut saya diduga itu baru naik motor di Habema. Habema ini kan Wamena, ke atas lagi ada danau di situ. Belum lagi beliau ke Yahukimo. Sekarang ini daerah-daerah saya lihat sering kejadian-kejadian ya. Yahukimo itu juga aman dulu. Pesawat kepresidenan itu udah mendarat di situ. Pak Jokowi ke sana juga. Jadi itulah kesan-kesan di Bukan hanya di Indonesia kan, dia juga berani untuk jadi head of state pertama yang kunjungi Ukraina waktu itu saat perang juga. Jadi emang sifat dia juga ya. Jadi udah karakter itu beliau memang pemimpin gitu ya. Nggak apa-apa, tapi sekali-sekali harus libur, mau pulang kampung pun ataupun ke Papua, nanti lain kali saya titip kopi deh ya sama Bapak. Oh iya Mas. Baik. Nanti ajudan ingat ya. Harus titip kopi. Ngomong-ngomong kopi, saatnya kita ngopi-ngopi, but unfortunately we're all out of time for this episode of Buddy Talk. I would like to thank my very special guest, the head of BSSN, Pak Hinsan, for joining us today. My name is Paul Palelli signing off for now. Don't forget to tune in every Saturday and Sunday night on See Today News for more amazing episodes of Buddy Talk. We'll see you next time. Bye-bye. Silakan Pak.